Tapi kata ibu saya itu, Nggih. walaupun sakit nggak tidur, baca Quran terus. Masya Allah. Selama 3 hari 3 malam itu nggak tidur ya pegangannya Quran terus. Sempat bilang begini di telinga beliau, Pak, niki kula nunung, kalau mbak saya kan nunung ya, bukan adik ya. Nyuwun ngapunten mbok pilih kathah kelepatan ibu, nalika nyambutan. Minta maaf ya. Minta maaf. Beliau itu sempat bilang, ya itu Gus. Masih bisa menjawab berarti. Bisa, iya. Saya itu melihat dan mendengar gerakan Bibir bibir beliau, sama suaranya ya iya, masih ada. terdengar saya. Masya Iya, Allah. iya. Itu dalam keadaan koma ya. Koma itu. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Teman-teman dimanapun kalian berada, khususnya yang ada di wilayah Banyumas dan sekitarnya, kurang lebih 2 bulan yang lalu, kita kehilangan salah satu ulama sepuh kita di Banyumas Raya, yaitu Allahyarham Kiai Haji Muhammad Ridwan Sururi. Banyak sekali kisah-kisah pelajaran hidup yang sudah pernah kita bahas pada podcast sebelumnya, dan di kesempatan kali ini kita akan menceritakan atau mendengar bagaimana akhir hayat beliau dan bagaimana pesan-pesan terakhir yang diberikan oleh Kiai Ridwan Sururi kepada putra-putra dan murid-murid beliau. Bersama kita sudah hadir Gus Atik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Sehat Gus ya? Alhamdulillah. Sibuk nopo nih Gus? Sibuk nopo nggih? Masih pesantren ya, ngurusi pondok, Masya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir Gus, ikut berduka cita atas wafatnya orang tua antum dan orang tua kita semua, guru kita semua. Dan mungkin banyak yang mengenal Allahyarham Kiai Ridwan Sururi ketika bagaimana beliau tampil di hadapan halayak, bagaimana beliau ceramah dan sebagainya. Tetapi kemudian tidak banyak yang tahu bagaimana detik-detik akhir beliau wafat, kemudian pesan-pesan apa yang beliau sampaikan, dan mungkin sakit apa yang beliau derita menjelang wafat, bagaimana ini. Nah, ini mungkin menjadi penting untuk kita simak, karena pasti akan banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita pelajari bersama, khususnya kita-kita sebagai pecinta ataupun orang-orang yang sering melihat beliau di halayak. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Kepada para pemirsa podcast dimanapun Anda berada, Gus Hadir yang saya hormati. Masya Allah. Jadi ayah saya itu sakit sekitar 10 harian. 10 harian. 10 hari. Waktu itu malam Kamis masih pengajian di Majenang. Sebentar Gus. Beliau kalau nggak salah wafatnya Sabtu ya, Sabtu malam Sabtu. Ahad. Itu malam Kamis minggu sebelumnya. Oke. Ya. Beliau pengajian di Majenang. Kemudian sepulang dari Majenang itu beliau sudah tidak, pagi subuh itu sudah enggak mengimami subuh. Beliau mungkin sudah sangat repot sekali. Karu-karuan rasanya. Enggak ngimami subuh. Sampai wafatnya beliau enggak ke masjid. Jadi malam berarti sekitar 1 mingguan lah. Dan enggak karu-karuan. Kemudian pada hari Jumat itu, Jumat berarti menjelang wafatnya, beliau periksa di klinik Omnia. habis maghrib beliau periksa di klinik Omnia, kemudian pulang. Kata dokternya itu harus opnam, tapi bapak itu termasuk orang yang anti dengan enggak mau hiruk-pikuknya rumah sakit. Iya, enggak mau hiruk. Jadi enggak mau diopnam. Kata dokter boleh, tapi nanti mohon di oksigen di rumah, karena itu kan nafas kan sudah tersengal-sengal di oksigen. Nah, sampai rumah itu masih jalan Gus, masih sehat, masih jalan sendiri itu.
dari mobil ke rumah itu mau digendong saja sama adik saya nggak mau. Aku waras-waras kok. Aku ora apa-apa. Artinya memang tidak mau Iya. merepotkan putra-putranya ngoten nggih. Dan jalan sendiri. Kemudian adik saya langsung ke Sukaraja cari oksigen, beli oksigen. Sambil menunggu adik saya itu bapak yang ngobrol biasa. Malam Sabtu itu ya? Malam Jumatnya. Malam Malam Sabtunya betul, Nah, malam Sabtu. Jumat malam Sabtu Iya, ya. malam Sabtu. Habis Isya itu habis periksa ngobrol biasa di ruang tamu itu sama anak cucu itu kan ngobrol terus tapi itu walaupun bapak itu apa ya sakit itu ya nggak lepas dari Allahu Rabbi, Allah anta Masya Rabbi ya Allah, Allah. indah sekali. Indah Itu sekali. menjadi kata-kata yang sangat paling sering diucapkan ketika sakit. Artinya gini Gus, kalau saya masih ingat waktu itu Kiai Ridwan kan wafatnya malam Ahad. Malam Sabtu itu masih ada momen dengan anak, dengan Iya, cucu ngoten nggih. iya. Itu sekitar jam 9 ya, sampai jam 9 adik saya yang beli oksigen datang. Terus langsung dipasang. Begitu dipasang, terus bapak saya tertidur. Itu sudah 3 hari nggak tidur, Gus. Oh, berarti memang ada semacam insomnia nggih, kesulitan tidur selama 3 hari. Selama 3 hari. 3 hari Masya Allah. Kita nggak bisa tidur sehari semalam aja udah karu-karuan ya. Tapi kata ibu saya itu, walaupun sakit nggak tidur, baca Quran terus. Masya Allah. Selama 3 hari 3 malam itu nggak tidur ya pegangannya Quran terus. Insya Allah. Kita yang sehat kadang-kadang. Oh, saya yang sehat bukan kita. Saya yang sehat kadang-kadang malah lupa baca Quran ini Gus. Masya Allah. Itu Quran terus. Mohon maaf Gus, ini udah sepuh ngoten nggih. Kemudian dalam keadaan sakit itu masih sangat akrab dengan Al-Quran. Sampai akhir hayat akrab sekali. Masya Allah. Itu ngobrol dengan anak dan cucu, dengan putra-putra beliau, dengan cucu sampai jam 9. Iya 9. Sareh sekitar jam setengah 10-an gitu. Iya itu. Terus sekitar jam setengah 11 batuk kan. Batuk terus langsung koma itu. Oh, setengah 11 malam di malam Sabtu nggih. Iya. Setelah koma apa yang dilakukan keluarga Gus setelah itu? Terus langsung kami bawa ke Hermina. Di Hermina katanya udah penuh Gus. Masya Allah. Akhirnya memang sedang suasana seperti ini Gus. Iya. Akhirnya kami pergi ke DKT. Di DKT sempat masuk ke UGD. Kata dokternya itu ini pasien harus ditangani secara intensif ya. Harus di swab dan sebagainya. Enggak, di ruangan yang khusus. ICU. ICU, tapi ruang ICU-nya udah penuh katanya. Jadi langsung kami bawa ke Margon. Jadi itu kayak memang kayak apa ya? Memang nggak suka hiruk pikuk tadi. Rumah sakit. Sampai beberapa rumah sakit itu sampai nggak nerima itu loh. Saking penuhnya itu. Terus sampai di Margono di sana, alhamdulillah ya di sana terus bapak juga di swab juga di PCR juga negatif Gus. Masya Allah. Negatif, hasilnya negatif. Jadi sampai di sana tahapan medis dari tahapan medis sudah dilakukan semua. Tapi kayaknya dokter itu kalau saya nangkep mung ora kayak gitu. Wis cara nyengke bali bae lengan. Artinya memang sudah ada bahasa harapan untuk sembuh itu sudah tidak ada seperti itu ya. Cuma tidak terucap kalimat bahasa dokter sangat halus sekali. Artinya memang dokter rumah sakit melayani dengan baik ya Gus. Iya, baik sekali. Allah. Luar biasa bahkan diprioritaskan ya. Masya Allah. Ya, di misalnya ada mau di radiologi itu kan biasanya antri. Bapak ya diprioritaskan. Terus hasilnya juga enggak nunggu lama langsung keluar itu alhamdulillah. Itu berangkat ke rumah sakit malam Sabtu atau Sabtu? Malam Sabtu udah dini hari ya Gus ya? Iya, tanggal 11. Tanggal 11. Sampai di RS Margono jam berapa? Sekitar jam tengah 12. Tengah 12 malam, Masya Allah. Itu sudah dalam keadaan koma ya Gus? Koma. Nah setelah koma itu kemudian apa yang dilakukan keluarga Gus? Ya kami hanya kami berdoa kepada Allah SWT dan minta doa pada teman-teman kan. Oh iya sempat disebarkan broadcastnya nggih. Kemudian saya bermusyawarah dengan keluarga. Setelah saya melihat kondisi apa seperti itu, saya musyawarah untuk supaya adik-adik saya yang di pondok lah supaya
suruh Pulang semua. ya. Pulang, dan alhamdulillah mereka sempat menemui sugengnya Bapak. Jadi mereka datang ke Margono jam 9 pagi, ya sempat ketemu lah. Itu masih koma atau sadar masih? Koma, cuma kayaknya beliau mungkin sadar ya, cuma nggak bisa bergerak, nggak bisa menyampaikan. Saya itu waktu masih di ruang HCU itu ya, ICU ya. itu sempat bilang begini di telinga beliau, Pak, niki kula nunung, kalau mbak saya kan nunung ya, bukan atik ya. Nyuwun ngapunten mbok pilih kathah kelepatan Ibu, nalika nyambutan. Minta maaf ya. Minta maaf. Beliau itu sempat bilang, ya itu Gus. Masih bisa menjawab berarti? Bisa, ya. Saya itu melihat dan mendengar gerakan bibir beliau sama ya. Suaranya ya masih ada. Terdengar saya. Masya Allah. Ya. Itu dalam keadaan koma ya? Koma itu. Masya Allah. Jam 9 pagi masih koma, kemudian selanjutnya? Koma terus itu. Jadi di ruang itu yang saya yang saya heran lagi ketika dibacakan Al-Qur'an itu beliau kedip-kedip itu loh Gus. Kayak dengar itu loh. Jadi alhamdulillah seperti yang saya tadi sampaikan kan, diprioritaskan ya, di ICU pun saya bebas masuk, nggak harus pakai pakaian itu. Saya baca Al-Qur'an di situ bebas. Baca Yasin, baca apa. Itu kalau dibaca Yasin itu Bapak itu masih bereaksi. Kayak ada. Cuma memang dokter sudah secara tersirat gitu, walaupun meskipun tidak langsung sudah menyatakan ini kemungkinan untuk sembuh sangat kecil. Terus kemudian setelah mendapatkan informasi itu Gus, bahwa kami musyawarah keluarga ini lebih baik bagaimana, kemudian kami sepakat untuk dibawa pulang. Itu jam berapa? Ya, habis asar. Habis asar hari Sabtu berarti ya? Sekitar jam 4-an lah. Kemudian sampai rumah jam 5 mungkin, sekitar jam 5. Terus habis Isya jam 8:04 itu beliau intaqala ila rahmatillah, Masya Allah. Dan teman-teman, saya termasuk yang menyaksikan bagaimana setelah Allahyarham Ki Ridwan Sururi itu wafat, Masya Allah, broadcast di mana-mana tentang wafatnya Abu Gum, tentang wafatnya ayahnya antum. Hampir semua status orang sebanyumas dan semua yang ada di kontak saya itu tentang wafatnya Al-Walid Ki Ridwan Sururi. Begitu juga soal ya Gus, begitu malam itu ditajhis, dimandikan, dikafani, itu para pentakziah luar biasa Gus. Saya jalan itu teman-teman hampir 200 meter. Jalannya jauh sekali. Ya alhamdulillah banyak yang tresno nggih, sampai sholat pun nggak pernah berhenti sampai mau pemakaman. Itu mulai malam Sabtu. Mulai malam. Orang nyolatin itu nggak pernah. Jadi enggak tahu berapa kloter, berapa kali. Masya Allah, indah sekali. Mungkin kalau nggak diberangkatkan ya masih ada yang nyolatin mungkin. Masya Allah, indah sekali Gus. Ya sekaligus saya nyampaikan rasa terima kasih juga Gus kepada masyarakat yang sudah tresno dengan saya. Semoga jazakumullah sana jasa. Itu kan Gus, benar-benar karena dorongan hati Gus. Tidak ada undangan, tidak ada broadcasting. Apalagi saat ini kan masih pandemi. Hanya pemberitahuan. Ya hanya pemberitahuan tentang wafatnya beliau gitu kan. Semuanya digerakkan oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Teman-teman sekalian, dari cerita singkat tentang akhir hayatnya Ki Ridwan ini kita bisa mengambil pelajaran banyak sekali. Dan mungkin Gus, closing statement untuk teman-teman yang menyimak podcast ini, apa yang ingin antum sampaikan, apa yang ingin antum nasihatkan untuk kami semua supaya bisa mengambil ibrah dari Allahyarham Ki Ridwan Sururi Gus. Fadhol Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pemirsa dimanapun Anda berada, tolong perbanyaklah membaca Al-Quran. Ayah saya itu selalu dengan Al-Quran, dimanapun beliau berada. Bahkan di mobil pun dalam perjalanan ceramah, beliau itu selalu baca Quran. Jadi selalu punya wudhu, kalau mampir di pom bensin tak wudhu, nanti pegang Quran. Berangkat baca Quran,
pulang baca Quran. Itu kalau riyadhah yang seperti puasa itu kayaknya bapak saya itu Biasa-biasa aja. biasa-biasa saja ya. Tapi soal Al-Quran Al-Quran luar biasa. Itu mungkin berkahnya Al-Quran itu Gus. Sehingga wafatnya pun banyak sekali dikenang, kemudian banyak sekali yang mendoakan ya. Iya. Masya Allah. Jadi teman-teman sekalian, ya, Masya Allah ini singkat, padat dan penuh makna. Teman-teman sekalian, moga-moga nasihat dan motivasi dari tamu kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa, ayo Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ahli. Bahwasanya yang akan memberikan syafaat kepada kita kelak di hari kiamat itu bukan gadget kita, bukan akun medsos kita, akan tetapi Al-Quran yang kita baca. Maka sore hari ini, Masya Allah Gus, jazakumullah khair, banyak sekali kita belajar. Moga-moga tidak hanya kita dengarkan, moga-moga bisa sampai ke hati, kemudian menambah semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Terima kasih Gus, jazakumullah khair. Teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.